Kita masih dalam tema besar kita, ya. Ada yang ingat tema besar kita di mana? Di Efesus 4 ayat 13 ya. Kita mulai dalam pengenalan dan bertumbuh sampai penuh, menjadi penuh di dalam Kristus ya. Nah, di dalam Efesus 4:13 ya, ini dikatakan bahwa sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saya kasih tanda di situ, pengetahuan itu ada epignosis ya. Nanti kita belajar sedikit bahasa Yunaninya ya, apa ini maksud dengan gnosis, epignosis dan ginosko. Ini adalah tingkat pengenalan yang dipakai oleh di dalam Alkitab, dan kita bisa belajar. Ini ada satu rahasia Tuhan yang luar biasa ya. Ini kayaknya harus diganti nih. Puji Tuhan. Oke. Iya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Sorry ya, kalau ada yang kaget. Ya. Efesus 4 ayat 13 berkata bahwa sampai kita semua, boleh katakan kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Haleluya. Di 2 Petrus 3 ayat 18 berkata begini, 2 Petrus 3 ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Ya, di sini ada kata gnosis, tadi kita lihat ada kata epignosis, di sini dipakai gnosis. Dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, tadi saya katakan ada 3 kata yang menggambarkan tentang mengenal seseorang ya. Saya sering kali berkata bahwa kita tahu kalau yang namanya hidup kekal adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Amin. Ya, semua sudah pada tahu ya? Atau ada yang belum tahu? Hidup kekal itu bukan hidup selama-lamanya. Ya, kita akan hidup selama-lamanya antara di sorga dan mati selama-lamanya di neraka ya. Tapi hidup selama-lamanya adalah mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus. Nah, tapi kata mengenal ini selalu saya konotasikan, saya bilang, Bapak Ibu kenal Pak Jokowi? Enggak, cuma tahu kan? Ya, cuma tahu. Jadi kita tidak kenal. Kalau kita kenal, kita sekarang di escort. Ada satu dapat fasilitas yang luar biasa pasti. Amin ya. Ya, tapi sekarang ya kita puji Tuhan sebagai warga negara Indonesia dapat fasilitas banyak. Cuman kalau kita lebih dekat kenal Pak Jokowi, sebagaimana anaknya kenal, pasti bisa langsung ketok, masuk kamarnya, bisa ngobrol, betul? Ya. Nah, paling dekat yang kenal Pak Jokowi siapa? Istrinya. Nah, oke. Nah, ini jadi ada 3 tingkat pengenalan. Nah, ini saya mau di sini ada kata gnosis, ada epignosis dan ada ginosko. Ya. Ini banyak dipakai dalam Alkitab secara bergantian. Kalau saudara baca kata mengenal atau tahu dalam Alkitab, belum tentu tentang epignosis atau ginosko. Yang tadi saya katakan ginosko itu sama seperti Pak Jokowi dan istrinya. Itu satu hubungan yang intim ya. Nah, gnosis, kita mulai dari pertama. Gnosis itu adalah sebenarnya cuma kata benda. Itu adalah pengetahuan, sekedar pengetahuan ya, sekedar yang tertulis. Masuk lebih dalam lagi itu namanya epignosis. Epignosis ini adalah deeper knowledge ya, pengetahuan yang lebih dalam
lebih akurat, dan lebih jelas. Tapi yang lebih dalam lagi adalah ginosko. Ginosko ini adalah satu hubungan yang intim. Ini mengenal secara intim sama seperti suami istri berhubungan. Apa istilahnya ya? Berhubungan intim. Betul-betul berhubungan intim ya. Ya di sini kalau semua yang sudah dewasa, yang sudah married pasti tahu apa namanya hubungan intim. Ya, antara seorang pria dan wanita yang sudah menikah. Ya, oke. Ini ya. Nah, jadi gnosis itu hanya sekedar pengetahuan, kita bisa dapat dari buku atau dari media, tetapi epinoksis ini adalah pengetahuan lebih dalam lagi, lebih akurat, lebih jelas. Ya. Sedangkan ginosko itu kita mendapatkan satu pengalaman, pewahyuan, ya, mengalaminya. Nah, ini diperoleh melalui hubungan yang terus-menerus. Oke. Saya mau kasih contoh, biar saudara gak tegang dan kayaknya ini pelajaran apa gitu ya. Saya mau kasih contoh nih, contohnya gak jauh-jauh saya sama istri saya, ya sama Bu Nini. Dulu waktu saya bertahun-tahun yang lalu, waktu saya pulang kampung, saya lihat, ada cewek cantik nih, haleluya, di kota tempat kelahiran saya ya. Nah, saya mulai mencari tahu lebih banyak tentang dia. Ya, saya tahu dia, tahu namanya, tapi karena kita sudah sekian lama nggak ketemu. Nah, saya cuman ingat, saya tahu waktu kita dulu umur 5 tahun, saya jadi ringman tahu ya, pembawa cincin. Kalau orang married di kampung itu ada yang satu bawa cincin, itu biasanya anak cowok, dan ada satu flower girl yang tabur-tabur bunga gitu loh, yang cewek. Jadi dulu itu ternyata kita berdua, waktu ada yang menikah, saya nggak ingat siapa menikah, nah kita berdua sudah jadi kayak pengantin kecil. Saya bawa cincin, dia bawa bunganya. Nah, kemudian saya mulai tahu bahwa, oh iya, dia punya saudara si ini, si itu, dan ada saudaranya kawin sama sepupu saya juga. Ya, saya tahu papa mamanya tidak kenal, ya saya cuma tahu, sekali lagi saya pakai kata ini ya, saya cuma tahu papa mamanya siapa, dan saya tahu dia punya satu toko kecil, hasil bumi, dan saya suka datang ke sana, dan saya terkagum-kagum lihat karena dia suka timbang kopranya sendiri. Wah, macho men. Ngangkat timbang itu dia, waduh nggak tahu berapa puluh kilo tuh ditaruh begitu. Bajunya udah begini. Saya datang dengan necisnya. Keren banget datang gitu loh ya. Harum-harum, wangi-wangi. Waduh, lihat ini cewek. Ya udah deh, saya bantuin angkat juga gitu loh. Nah, kemudian kita mulai suka pacaran. Masuk di dalam pengenalan yang lebih dalam. Oh, saya mulai tahu. Dia sukanya hal-hal yang romantis. Wah, dia suka ya dikasih kata-kata yang indah-indah. Walaupun saya tidak jago bergombal, ya saya kasih kata-kata yang indah. Ya, mulai lebih dalam, akhirnya kita masuk dalam satu pernikahan. Nah, di dalam pernikahan inilah saya mengalami yang namanya hidup berumah tangga. Yang tadinya tidak pernah tidur sekamar berdua, satu ranjang, sekarang tidur berdua. Saya tahu, oh dia juga suka ngorok. Saya juga suka ngorok. Dan kita mulai saling tahu. Sampai betul-betul sebagai suami istri, kita ginosko, melakukan hubungan badan. Dan ini adalah sesuatu yang suami istri biasa lakukan. Ya, saking intim, saking dalamnya. Ya, jadi sekarang saya tahu kalau misalnya dia kode sedikit mata, saya tahu apa maksudnya gitu loh. Ya, kadang-kadang saya nggak tahu, ada suami istri yang biasanya kodenya cubit-cubitan. Kalau saya enggak, biasa cuman kode, dia kode apa, saya kode apa, dia sudah tahu. Nah jadi ya puji Tuhan kita sudah menikah selama 21 tahun, bulan Juli ini akan genap di 22 tahun.
Haleluya. Nah, saya cuma lihat bahwa dengan berjalannya waktu, ketika kita berjalan pada ketaatan, pada kehendak Tuhan, orang percaya itu akan mengalami hal-hal baik yang Tuhan tempatkan dalam diri mereka. Amin. Ya. Nah, jadi seperti inilah pengenalan dia, mulai dari pacaran, mulai dari ketemu, ketemu, mulai tahu banyak-banyak, terus kemudian saya mulai mencari tahu lebih dalam, dan kita mulai pacaran dan sampai ke dalam satu pernikahan. Nah, ceritanya belum selesai, Bapak Ibu ya. Saya mau kasih ilustrasi ini dia lebih dalam lagi supaya Bapak Ibu kenal nih ini apa yang saya mau tuju nih ke belakang. Nah, setelah kita menikah, kita punya anak. Nah, pada akhir tahun 2019, puji Tuhan kami sekeluarga, sebenarnya kita cuma bertiga sama Edgar ya. Karena waktu itu Bella sudah di New Zealand. Kita mendapat kesempatan untuk berlibur ke Jepang. Nah, ini pada saat beberapa bulan sebelum pandemik menyerang ya. Ya, saya ingat biasanya kalau sudah liburan-liburan kayak gini sudah kepengen aja, kaki udah gatel aja pengen kemana-mana. Tapi sekarang harus ditahan dikit. Nah, waktu itu kita memilih untuk pergi ke Jepang, ke Pulau Hokkaido, pulau paling utara. Kenapa? Karena maklum, belum pernah lihat salju. Jadi norak sedikit pengen lihat salju ya. Nah, sampai di sana begitu sampai, waduh, kita lihat saljunya turun, begitu bagus, begitu enak ya. Sampai ya kita main hujan-hujanan, main salju-saljuan ya. Ya. Nah, kita punya kesempatan yang bagus untuk pergi ke satu resort. Kalau nggak salah namanya apa ya, Risutsu atau apa namanya ya. Resort untuk main ski, dan dari Jakarta saya sudah siapin. Saya bilang ke mereka kita akan main ski. Nah, jadi saya sudah pesan alat-alat ski, catat ya, saya mau main ski. Apakah saya tahu main ski? Enggak. Apakah istri saya tahu main ski? Enggak. Apakah anak saya tahu main ski? Enggak. Kita cuman kepengen main ski, tapi mau mainnya kayak apa? Enggak tahu. Bagaimana? Nah, saya exciting banget. Sangat exciting. Kemudian saya mulai melihat, cari tahu di YouTube, gimana sih cara orang main ski? Ya, mulai lihat-lihat cara-caranya sebelum pergi gitu ya. Nah, saudara, ada perbedaan yang besar antara kita membaca buku-buku atau belajar cara bermain ski dengan kita mulai nonton di YouTube dan sampai betul-betul bermain skinya, mengalami permainan ski itu, ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana cara menggunakan papan skinya. Sampai di sana kita pergi ke lokernya, minta alat-alat yang sudah kita pesan. Kebetulan waktu itu lagi liburan, jadi ramai sekali. Ya, bawa papannya, sepatunya, Google-nya dan sebagainya. Sudah kita bawa. Terus mau kemana ya? Mau main kayak gimana? Ya udah pergi aja, ada tempatnya. Orang bilang ada situ, ada bagian untuk khusus training dikasih tali. Ya udah pergi ke sana. Saya sudah lihat cara pasangnya, tapi saya nggak tahu bagaimana. Jadi taruh papannya, pakai sepatunya, terus saya lihat, oh seperti ini. Ya udah. Jadi Edgar, yuk cobain, masukin, ceplok ke papan skinya gitu ya. Ada penguncinya, klek, gitu. Udah. Siap nih untuk ski. So, sticknya mana? Ya udah, ambil stick. Ya udah. Aduh, nggak bisa. Gimana mau jalan ini dia ya? Nah, satu kali kita jalan, sudah latihan selama kurang lebih 1-2 jam. Ya, tentu saja saudara tahu banyak sekali gedebak-gedebuknya, jatuhnya ya, banyak sekali jatuhnya. Jadi kita coba naik di gundukan kecil, turun begitu. Banyak jatuhnya. Akhirnya saya bilang begini sama Edgar, kita kan sudah sampai di sini nih. Papa tuh pengen betul-betul ski. Bukan cuma belajar begini gitu loh. Betul-betul mau alamin. Ya, yuk kita naik sampai ke atas. Saya tanya istri saya, dia bilang, dia nggak mau dulu. No,
Saya bilang oke, yuk kita berdua. Jadi kita berdua buka dulu sepatunya terus kita jalan sampai ke tempat itunya. Ternyata kita sudah harus naik duduk itu dalam kondisi sepatunya sudah kepasang ininya. Tapi saya bagaimana caranya ini dia, saya cuma lihat gondolanya itu tuh begitu langsung bus, nggak berhenti. Jadi kita harus cepat-cepat. Ada caranya ternyata begitu langsung masuk begini, tunggu gondolanya naik begini, pek, langsung duduk, naik. Jadi enak banget naik ke atas. Nah, saya baru pertama kali waktu itu naik dan saya tidak tahu ternyata ada pengamannya. Jadi saya nggak pakai pengaman, saya serem banget karena tingginya kan 5 meter terus, wah naik terus, waduh gimana ini? Baru saya lihat, ternyata orang-orang pada pakai pengaman. Oh ya udah, turunin pengamannya gitu loh. Jadi kita berdua sama Edgar. Nah begitu udah mau sampai di atas, sudah tahu apa yang terjadi? Bagaimana mau turunnya nih? Kita harus loncat ternyata nih. Jadi ini benar-benar harus pro. Aduh, saya nyesel. Tapi akhirnya karena ini di Jepang ya, keselamatannya itu benar-benar dijaga ya. Ada orang yang jaga di atas itu. Terus saya udah teriak, gimana tolong, saya nggak bisa ini dia. Orangnya bilang, dia pakai bahasa Jepang, pokoknya disuruh loncat aja. Ya udah akhirnya sampai di atas kita loncat, ya udah jerembab lagi ke skinya ya. Nah, tapi begitu sampai di atas, wow. Pengalamannya luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Saya nggak nyesel, dia nyesel karena nggak naik. Ya, Dama boleh kasih tunjuk videonya sebentar? Ya saya masih ada simpan videonya ya. Ya saya pengen ini saudara bisa lihat ini dan saudara juga bisa ikut sebenarnya menikmati apa yang saya nikmati dulu ya. Ada? Ya saya tahu buat orang Asia, buat kita semua, tidak semua orang yang bisa menikmati seperti ini gitu loh. Nah, saya kepengen banget untuk menikmatinya, karena kita di Indonesia tidak ada salju ya. Oh iya di Papua, Gunung Kartens. Ya, oke bisa? Ya. Setelah sampai di atas, nah ini dia. Dari atas sana tuh, turun. Itu bisa meluncur. Sampai ke bawah. Ya, oke. Ya, puji Tuhan, saudara menikmati sedikit apa yang saya nikmatin ya dulu. Ya, saudara tahu nggak? Itu sudah di tengah-tengah. Itu pada saat saya mau turun, ya, saya baru tahu ternyata main ski itu tidak boleh lurus-lurus, harus zigzag. Ya, zigzag supaya turunnya tidak langsung cepat. Nah, karena saya turun begitu cepat, saya sudah panik sendiri. Akhirnya saya pilih jalan aman. Mana nih salju paling empuk, saya mau jatuhkan diri. Ya udah akhirnya saya jatuhkan diri ke salju paling empuk, kaki di atas. Aduh itu susah banget. Ya saya teriak minta tolong, nggak ada yang dengar. Nah itu saya videoin waktu saya baru bangun. Ya, dari jatuh, saya videoin dari atas sampai ke bawah itu pada saat di tengah-tengah. Saya lihat Edgar udah di bawah jauh, wah kayaknya dia jauh lebih pintar dari saya. Nah, saya cuma berpikir ya, sebenarnya seperti inilah perjalanan pengalaman kita bersama Tuhan. Ya. Mulai dari sesuatu yang kita mulai baca, ya, firman Tuhannya, dan mulai lagi lebih dalam lagi kita lihat, kita baca, sampai betul-betul sesuatu yang, oh seperti ini toh, yang namanya bilur-bilur Yesus itu menyembuhkan. Haleluya. Jadi pengenalan itu sesuatu yang saudara bisa alamin, ya, kita bisa alamin, ya. Nah, hari ini sebenarnya baru pembukaan, ya.
Di dalam 2 Petrus 3 ayat 18 berkata bahwa tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan. Ini pengenalannya gnosis, yang dipakai adalah pengenalan dari kitab suci, ya, yang dari kata-kata yang tertulis dalam kitab suci akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, jadi hari ini saya akan sampaikan kepada saudara tentang mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, kita tahu kata mengenal tadi artinya apa? Mengalami. Ya. Ginosko, mengalami. Kalau cuman mengenal sampai pada gnosis, kita cuman baca. Kita cuma tahu, oh ada baca, oh ada YouTube-nya. Oke, tapi kita tidak alami. Oh, saya tahu cara main ski, saya bisa nonton, tapi saya belum alamin. Sampai betul-betul saya mengalaminya. Ya. Jadi mengenal kuasa kebangkitannya artinya mengalami kuasa kebangkitannya. Oke, di Filipi 3 ayat 10 berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal. Mengenal di sini dipakai kata ginosko. Dengan intim berarti, ya, tahu betul-betul mengenal intim, mengalaminya, ya. Mengalami apa? Mengalami Kristus, mengalami Dia, dan mengalami apa di sini? Kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan Dia dan dalam kematiannya. Nah, Paulus waktu menulis ayat ini, dia menyerahkan segala sesuatu. Boleh dibilang dia give up segala sesuatu, dia tinggalkan segala sesuatu dan dia kejar untuk mulai bisa mengenal Kristus, bisa mengalami Kristus dan kuasa kebangkitannya, ya. Malah di Filipi ayat 3 ayat 8 berkata bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuanku lebih mulia daripada semuanya, ya. Jadi pengenalan akan Kristus Yesus dan pengenalan kuasa kebangkitannya. Amin. Sekali lagi hari ini kita akan mulai mengalami yang namanya pengenalan, itu artinya kita mengalami, ya. Amin, ya. Pengenalan itu adalah mengalami Kristus Yesus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Ya. Oke. Di Filipi 3 ayat 8 tadi dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Jadi Paulus mengatakan bahwa semua yang pernah dia lakukan, dia kerjakan. Nah, siapa sih Paulus? Kita tahu Paulus adalah seorang Farisi, orang Yunani asli. Dia punya 2 warga negara, ya. Orang Israel asli, tapi dia juga orang Romawi. Dia punya 2 paspor, ya. Dia seorang yang terpelajar. Dia seorang yang dia katakan seluruh hukum Taurat dia kerjakan semua. Tetapi firman Tuhan katakan di sini, dia bilang dia tinggalkan semua. Malah dia anggap sampah. Jadi segala kelakuan perbuatan baiknya dia berusaha untuk berbuat baik dan lain sebagainya, berusaha untuk beragama. Ya. Itu dia tinggalkan semua. Kenapa? Dia bilang itu semua sampah. Amin. Nah, agama selalu mengajarkan harus begini, harus begitu. Jangan begini, jangan begitu. Betul? Ya. Itu Paulus katakan apa? Sampah. Sampah. Ya. Jadi di Filipi 3 ayat 10 tadi, kata Yunani yang digunakan di sini mengenal adalah ginosko, ya. Dan itu adalah ungkapan Yahudi untuk satu hubungan seks. Hubungan sexual intercourse. Ya. Hubungan yang paling intim antara seorang pria dan wanita. Ya. Jadi tujuan Paulus bukan hanya untuk mengetahui, tetapi juga untuk apa? Mengenal dan mengalami. Jadi bukan hanya tahu siapa Kristus, bukan hanya tahu siapa Tuhan Yesus. Nah, kita semua mungkin sudah tahu siapa Pak Jokowi. Betul? Tapi apakah semua mau lebih dalam lagi pengen kenal sama Pak Jokowi? Itu kembali lagi kepada kita masing-masing. Kalau saudara kepengen banget kenal Pak Jokowi, saudara akan berusaha cari tahu jadwal-jadwalnya dia pergi kemana aja. Dan berusaha untuk cegat dia di tempat itu, betul? Ya.
Dan kalau bisa foto bareng. Ya, teman saya ada seperti itu, dia sampai kejar Pak Jokowi kemana aja dan dia bisa foto bareng dan dia kasih ke sosial media. Wah, saya sudah mengenal Pak Jokowi, padahal belum juga. Ya, namanya orang kenal Pak Jokowi adalah ketika Pak Jokowi bisa undang makan bareng, walaupun cuma makan di warteg. Wah, enak banget. Nah, jadi Paulus bukan hanya tahu. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu semua sekarang hari ini, saudara tahu Yesus? Amin. Tahu siapa Yesus? Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tapi apakah saudara mengenal? Amin. Bagaimana cara saudara mengenal? Melalui firman. Lebih dalam lagi, apakah saudara mengalaminya? Amin. Tapi Pak Dolfi, ada tapinya. Sakitku ini gak sembuh-sembuh. Aku selalu dari bulan ke bulan, ya ATM-nya minta maaf. Ya, kayaknya nggak ada terobosan, nggak ada satu victorious life, victorious Christian life. Tidak ada satu kehidupan kekristenan yang berkemenangan. Ya. Pak Dolfi, hubunganku dengan si itu, aduh, aku udah berdoa. Pertanyaannya, apakah kita mengalami Kristus dalam hidup kita? Ya, saudara tahu ketika saya mengalami main ski, waduh, enaknya walaupun jatuh ya, tapi jatuh di salju yang empuk, bisa naik lagi, wah Tuhan luar biasa ini. Itu tidak sebanding dengan ketika kita mulai mengalami yang namanya Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya. Ya. Oke, di Roma pasal, jadi tadi bukan hanya mengetahui tentang Kristus, tetapi mengenal Dia dan mengalami Dia pada tingkat hubungan yang paling intim. Amin. Ya. Oke, jadi kita tidak sampai pada cuma tahu siapa Yesus, kita sudah tahu siapa Yesus, ya. Tapi mari kita masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Dia. Ya, seperti saya pacaran, saya cuma tahu Dia. Kemudian saya mulai cari tahu lagi lebih banyak tentang dia. Sampai akhirnya menikah. Sampai akhirnya kita betul-betul bonding. Waduh, jadi ingat TLW bonding lagi. Betul-betul bonding ya. Oke. Nah, di dalam ini mana nih? Roma ya. Roma 6 ayat 4 sampai 5 berkata begini, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Ya. Jadi saudara tahu bahwa saudara satu dengan Yesus. Yes. Kita satu. Kalau yang namanya satu artinya ketika Yesus mati kita juga mati. Ya, matinya berapa kali? 1 kali. Yesus mati 1 kali, kita artinya mati 1 kali. Yesus mati untuk dosa berarti saudara dan saya juga mati untuk dosa 1 kali. Amin. Padahal bagaimana kalau saya berdosa berkali-kali? Yesusnya cuma mati 1 kali. Saudara cuma, ya kita harus percaya bahwa dia cuma mati 1 kali untuk seluruh dosa kita. Amin. Ya. Ya mungkin dulu saya tidak begitu jelas menjelaskan bahwa dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa mungkin yang masa akan datang yang kita bisa lakukan itu sudah Yesus tebus semua. Tapi ini bukan berarti kita bebas untuk berbuat dosa. Amin. Ya. Tapi dia sudah tebus 1 kali supaya saudara tidak perlu lagi minta-minta ampun. Akan dosa-dosa apa-apa. Ya, hanya iblis yang suka ingetin kita akan dosa. Kesadaran kita harusnya lebih sadar akan Tuhan daripada kesadaran akan dosa. Ya.
Oke, jadi apa tadi saya mau bilangnya? Bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mati satu kali bersama Yesus, juga bangkit bersama dengan Yesus. Ya, bangkit. Nah, Paulus berkata di dalam Roma 12 ayat 2, ini ayat sangat terkenal, ya kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Ya, apakah saudara sekarang ini menjadi serupa dengan dunia? Tidak. Kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini dia, tetapi kita diubahkan oleh apa? Pembaharuan budi kita, pembaharuan pikiran kita dengan apa? Kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian dia menyatakan kita harus menjadi seperti apa? Kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Nah, ini berbicara soal apa? Bahwa kita perlu menyadari bahwa kita ini sudah betul-betul mati terhadap dosa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita deklarasikan kita sudah mati. Amin. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan kebangkitan. Kita juga sama-sama bangkit. Amin. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Bagian yang mana yang mati? Tubuh kita masih hidup. Bagian mana? Roh kita yang lama mati. Roh kita yang penuh dengan dosa, dan kemudian manusia lama kita juga ikut mati. Amin. Ada sedikit amin di sini, ada sedikit amin di situ. Manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang suka akan dosa. Ya. Saya sering dengar orang berkhotbah, kadang-kadang manusia lama saya bisa bangkit. Pernah saudara dengar? Kalau dia lagi beringas, lagi marah-marah, manusia lamanya sedang bangkit. No, ini bukan kebenaran. Amin. Jiwanya yang lagi agak terganggu. Ya, amin. Rohnya sudah enggak, manusia lama sudah mati. Amin. Manusia lamamu, boleh katakan kepada dirimu sendiri, hey, manusia lamamu sudah mati. Amin. Yes. Manusia lama yang suka akan dosa, yang suka akan pertengkaran, suka macam-macam, suka pada kepentingan diri sendiri, itu sudah mati. Amin. Jadi sekarang saudara adalah ciptaan yang baru, ya. Jadi sama kita mati satu kali terhadap dosa, Yesus mati satu kali terhadap dosa, sama kita juga mati satu kali terhadap dosa, ya. Dan kita terus menerus menyadari bahwa hidup kita ini dia bagi Allah. Amin. Hidup saudara bagi Allah. Ya. Ya. Kembali ke ayat tadi, ini ayatnya. Filipi 3 ayat 10, Paulus katakan yang ku kehendaki, biarlah ini menjadi yang kita kehendaki semua, amin. Hari ini biarlah kita menghendaki sama seperti Paulus menghendaki adalah mengenal dengan intim, mempunyai hubungan yang intim dengan siapa? Dengan Kristus dan dengan kuasa kebangkitannya. Nah, apa arti kuasa kebangkitan? Apa arti? Kalau Paulus bilang, aku pengen mengenal Kristus. Semua orang sudah tahu. Ya. Tapi juga dia bilang, dan dia tidak sampai di frasa cuma sampai mengenal Kristus, tapi juga pengen mengenal kuasa kebangkitan. Ya. Apa arti kuasa kebangkitan? Mengapa ini sangat penting? Ya. The resurrection power of Christ. Kuasa yang membangkitkan Kristus. Nah, saya selalu bilang lebih gampang mana orang membangkitkan dirinya sendiri atau kita membangkitkan orang yang sedang mati. Saya selalu bilang dua-duanya susah. Ya, susah untuk saudara bisa bangkitin orang mati? Belum bisa ya. Ya, bukan nggak bisa. Bisa, amin. Aminnya cuma 2 orang di sini. Amin. Ya, paling tidak kalau mau belajar dulu dari ikan mas koki yang mati deh, dibangkitin. Saya coba ikan mas koki saya mati, hidup. Ternyata mati juga, ya udahlah saya buang aja. Tetapi saya belajar dari Andrew Wommack, sebelum dia mulai bisa membangkitkan orang mati, ya
seluruh ayat-ayat tentang kebangkitan orang mati dia renungkan dan dia mulai imajinasikan ketika Yesus berkata kepada Lazarus, "Lazarus, keluar!" Ya, dengan suara yang keras. Dia ada di situ, dia menjadi Yesus dan dia katakan, "Lazarus, keluar!" Dia mulai membayangkan orang-orang yang mati itu dia ada di situ, dia tumpang tangan dan orangnya bangkit. Setiap hari dia mulai imajinasikan seperti itu, dia latih dirinya sedemikian peka sampai kemudian ketika anaknya mati dia bisa bangkitin. Ya. Jadi ada satu latihan, jadi bukan datang begitu saja saudara. Ya. Karena dia begitu dalam mengenal akan Kristus, begitu dalam mengenal akan kuasa kebangkitan ini, dia bisa melakukannya. Nah kita juga bisa. Bapak Ibu, saya hari ini melayankan kebenaran. Walaupun hari ini saya belum pernah membangkitkan orang yang mati, tetapi saya tahu ini satu kebenaran. Amin. Ini satu kebenaran. Jadi kalau kebenaran katakan kamu, kita semua bisa bangkitkan, bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin. Berarti saudara dan saya bisa melakukan apa yang Yesus lakukan, bahkan hal yang jauh lebih besar. Termasuk berarti membangkitkan orang yang mati. Kita melakukan hal yang lebih besar dari Yesus, apa? Membangkitkan orang yang mati rohani. Ya, melahirkan seseorang kembali. Kitalah menjadi bidan-bidannya. Melahirkan orang-orang. Amin. Ya. Nah, jadi Alkitab mencatat bahwa Yesus bangkit. Dan banyak buku sejarah mencatat bahwa Yesus bangkit. Ya. Jadi kebangkitan Yesus ini adalah satu fakta. Ini bukan dongeng. Kalau seseorang percaya bahwa seseorang tidak percaya Yesus bangkit, dia bilang bahwa itu hanya mitos. Sebenarnya mereka tahu, tapi mereka sengaja tidak mau tahu. Ya. Ini yang 2 Petrus 3 ayat 5 katakan. Ya, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan bumi yang berasal dari air dan oleh air. Saudara tahu bumi ini berasal dari air dan oleh air? Ya. Tahu dari mana? Ya, tahu dari firman. Ya, kita tahu dari firman. Oke. Jadi Paulus menganggap pengenalan atau pengalaman akan kuasa kebangkitan ini melebihi segala sesuatu yang dia pernah tahu atau dia pernah kenal. Ya. Lebih dari semua perbuatan agamawinya ya. Nah, banyak orang mulai memberitakan kabar baik kepada banyak orang bahwa kalau kalian terima Yesus, percaya Yesus, kalian diselamatkan. Puji Tuhan. Sorga kekal adalah milik kalian. Kartu asnya sudah kalian pegang, tiketnya sudah ada. Kalian saat ini juga ketika mati kalian bisa masuk sorga. Ya. Tapi cuman sampai di situ. That's it. The end. Ternyata enggak. Ya. Kabar baiknya tidak berhenti sampai di situ. Amin. Ya. Ada janji Tuhan yang luar biasa bahwa ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara juga menerima kuasa kebangkitannya. Amin. Nah, ada hubungan yang begitu intim dengan Bapa, dengan Yesus dan dengan Roh Kudus. Ya tentu saja seorang Kristen yang lahir baru, kita tahu dia perlu belajar, perlu mulai mengetahui dari mana, dari yang tertulis, mulai baca, ya dan mulai belajar. Nah, sayang sekali banyak sekali orang-orang Kristen, bahkan mungkin ada beberapa hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa saya udah tahu itu. Ya kalau sudah tahu, terus gimana? Ya dialami dong. Amin. Ada banyak yang bilang, saya sudah tahu bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tapi bagaimana saya mengalaminya? Alamin. Ya. Ada yang banyak, ya semakin saudara baca, semakin saudara banyak tahu. Tapi jangan cuma sampai pada pengetahuan. Kita perlu namanya pewahyuan. Kita perlu minta kepada Roh Kudus bagaimana saya bisa mengalami hal ini. Kalau saudara tidak mau kejar, tidak mau masuk lebih dalam lagi, ya saudara tidak akan mengalami. Sorry, yang namanya di atas tanah itu biasanya cuman kotoran-kotoran.
Ya, saudara perlu gali lebih dalam untuk bisa menemukan emas. Saudara perlu gali lebih dalam untuk bisa menemukan berlian. Amin. Berlian kalau sudah ada di atas tanah, disamber orang. Ya, nggak akan ada harta di atas tanah, saudara. Saudara perlu gali lebih dalam. Ya, oke. Jadi kita perlu terus bertumbuh dalam pengetahuan tentang Kristus. Bukan hanya untuk orang Kristen baru, orang Kristen lama juga harus terus menerus ya. Ya, pikiran kita ini pikiran yang beberapa hamba Tuhan katakan ini peanut brain katanya. Otak kita sebesar kacang peanut. Ya sebenarnya sih enggak sih, otak kita sebesar kepalan ini ya. Ya, kepalan tangan. Ada kepalanya lebih besar. Punya. Ada yang kalau kepalanya lebih besar bukan berarti dia lebih cerdas juga. Ya. Saudara punya kepala lebih kecil bukan saudara lebih bodoh, enggak. Ya, itu hanya menggambarkan betapa besaran otak saudara gitu loh. Ya. Pikiran kita ini terbatas, kecil, Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Tapi seringkali kita membatasi Tuhan dengan pikiran yang terbatas kita. Kita membatasi bagaimana cara dia bekerja, bagaimana cara dia harus melakukan ini, menolong kita. Kita minta Tuhan tolong kita dengan cara begini deh Tuhan. Kita minta Tuhan lakukan hal seperti ini dengan cara begini. Menurut kita. Tapi dia Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Dia Allah yang infinite. Kita yang definite, terbatas. Jadi kalau kita menyatakan bahwa kita sudah mengenal Kristus, itu tanda seorang yang arogan sebenarnya. Oh, saya nggak mau belajar lagi deh. Saudara sampai sekarang saya belajar. Selain dari karis pun saya belajar banyak hal. Ya, banyak firman Tuhan. Ya, di sela-sela kesibukan, pekerjaan dan lain sebagainya, saya selalu mengambil waktu. Ya kadang-kadang istri saya nggak tahu. Tapi dia bilang, udah belajar firman belum? Selalu, udah belajar firman belum? Saya bilang, kamu kayak kepo banget sih gitu loh. Kamu nggak tahu kan apa yang saya lakukan gitu loh. Tapi puji Tuhan saya bersyukur dapat istri seperti ini. Yang selalu mengingatkan. Untuk saya selalu belajar lebih dalam. Belajar lebih dalam. Dan buktinya saya jadi keren kayak begini. Haleluya. Yang ada yang muji diri sendiri deh. Jangan tegang saudara ya. Puji Tuhan ya. Saudara kenal lebih dalam, saudara akan jadi keren. Lebih dari saya. Amin. Cool ya. Puji Tuhan. Ya. Oke, jadi tadi sang Rasul Paulus ini tidak berhenti hanya sampai pada mengenal Kristus, tetapi ada frasa lain kuasa kebangkitannya. Ya. Jadi apa dong kuasa kebangkitan Kristus itu? Apa? Apa Pak Dolfi ini? Ayo deh, saya mau tahu cepat-cepat deh jawabannya. Nah, Paulus dengan belak-belakan nih mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Ini 1 Korintus 15 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya. Artinya kebangkitan Kristus itu penting banget. Bapak Ibu ya. Seluruh kehidupan Kristus, kalau dia mati aja, terus dia nggak bangkit-bangkit, percuma. Stop, iman kita sudah sampai situ. Ya. Artinya kita percuma jadi orang Kristen. Ya. Tapi dia bangkit. Haleluya. Dan dikatakan sini, karena Kristus bangkit, maka tidak sia-sia kepercayaan kita. Amin. Kalau ayat ini saya mau balik, ya seperti itu ya. Dan kamu tidak hidup lagi di dalam dosa. Amin. Karena kematian Kristus, dosa kita semua sudah dikubur. Siapa yang masih merasa ada dosa di sini? Haleluya. Masih merasa dosa? Aduh, saya tadi bohong. Kesadaran kita harusnya lebih kesadaran akan Tuhan, bukan kesadaran akan dosa. Ya. Jadi jika Kristus tidak dibangkitkan, jadi tanpa kebangkitan Yesus, kekristenan itu akan hancur. Ya. Jadi kembali lagi, apa dong kuasa kebangkitan itu? Belum menjawab ya, belum menjawab ternyata. Ya.
Nah, ini saya kasih deh. Roma 8 ayat 11. Jawabannya ada di dalam firman Tuhan. Ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kita. Amin. Ya. Jadi yang membangkitkan Yesus siapa? Roh Dia, roh Kristus. Oh Pak Dolfi, ya aku udah tahu ini. Saudara kan bilang begitu. Ya dari tadi dikasih penasaran, ternyata Roh Kudus toh. Ya, ayat ini bilang roh Dia, roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus. Berarti ayat tadi berkata kalau kita mengenal Kristus, kita juga harus mengenal Roh Kudus, roh Dia. Amin. Ya. Roh Kristus kita perlu kenal, kita perlu punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Punya hubungan yang lebih dekat lagi, lebih dalam lagi dengan Roh Kudus. Nah, seringkali kita suka mengabaikan hal ini. Ya. Kemarin ada satu hal di mana saya harus ambil satu keputusan, ya. Saya tahu keputusan saya ini Dia dan saya bawa kepada Tuhan, saya tanya kepada Tuhan dan Tuhan sudah jawab. Sudah kasih tahu dan Dia bilang jangan. Tapi saya nggak dengar. Saya bilang ya oke, jalan. Nah, begitu dijalanin kemudian datang jawabannya, saya nyesel. Dan saya baru tahu, oh iya. Berarti saya harus balik lagi untuk punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Dan kalau Dia sudah katakan sesuatu, saudara ya ikut. Ya. Hari ini mari kita coba latih hubungan kita dengan Roh Kudus. Lebih dalam, lebih intim. Dalam segala hal, saudara. Ada orang yang bilang dulu, saya bilang, teman saya dulu, dia bilang, saya mau pakai baju apa hari ini, saya pilih-pilih, saya tanya Roh Kudus. Saya bilang, Kudus, sok suci banget sih kamu. Masa pilih baju aja tanya Roh Kudus gitu loh. Terus saya suatu hari saya bilang, gak apa-apa deh. Teman saya itu dia pakai tanya-tanya Roh Kudus untuk pakai baju aja. Enggak saya ambil aja baju, saya pakai baju warna merah. Saya pergi ke kantor. Sampai di kantor saya dapat kabar ada teman yang meninggal. Terus saya harus pergi segera melayat. Nah kan saya nggak pantas pakai baju merah yang warna-warni cerah begitu gitu loh. Secara umum ya, kan orang kan ngelihat apa gitu loh. Jadi apa yang harus saya lakukan? Ya saya mau nggak mau terpaksa ke mall, beli baju yang sesuai dulu baru saya pergi. Saya pikir aduh coba kalau saya nggak bilang teman saya itu sok-sokan gitu ya. Saya tanya aja. Ya hari ini pun saya tanya Roh Kudus saya mau pakai baju apa? Jadi saya keren begini, haleluya. Ya. Kita latih Bapak Ibu ya. Saudara kalau mau jalan pun kadang-kadang lagi nyetir ya. Aduh mau ambil jalan mana ya? Ke kanan atau ke kiri nih? Mau lewat sana lewat sini. Google bilang begini. Ya biasa kita sudah terbiasa dengar Google. Betul? Ya sometimes kalau Roh Kudusnya align dengan Google ya puji Tuhan. Tapi kalau yang nggak align, nggak sama dengan Google, waduh ini dalam hati bilangnya suruh ambil sini, jangan lewat ini. Ternyata benar. Nggak semuanya Google itu jalanin benar. Kita bisa dimasukin ke gang-gang, ya, yang ada akhirnya buntu. Saya pernah alamin kayak gitu. Ya jadi kadang-kadang kita harus nyetir pun kita perlu tuntunan Roh Kudus dan di situ kita mulai latih, Bapak Ibu. Ya, jadi mengenal kuasa kebangkitan. Nah, saudara tahu kuasa kebangkitan ini dahsyat banget, powerful banget. Roh Kudus yang ada dalam kita powerful, luar biasa, amin. Dahsyat dan perkasa. Aduh, bagaimana saya mau sampaikannya ya?
Sama seperti saya tadi naik di gunung, di puncak gunung gitu loh. Saya mau alami naik skinya seperti itu. Waduh, saudara, kalau saudara ada bersama-sama dengan saya di Ritsusu, saudara bisa, aduh bagaimana mau naik skinya? Seperti itu. Haleluya. Ya, sorry ini tadi ayatnya. Catatan saya kepotong. Haleluya, puji Tuhan. Tapi saudara tahu, sekarang ini ayat Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku, dan hidupku yang hidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita tahu sekarang bahwa yang kita hidupin sekarang ini adalah hidup apa? Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus yang hidup melalui kita. Kristus yang hidup melalui saudara dan saya. Bukan kita yang hidup untuk Yesus. Kadang-kadang orang berkata bahwa, oh aku mau kudus seperti Engkau Yesus. Untuk Engkau, aku mau melakukan untuk Engkau ya Tuhan. Ya. Bukan kita yang hidup untuk Yesus. Amin. Tetapi Yesus yang hidup melalui kita. Ayat Galatia 2 ayat 20 tadi berkata bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah hidup di dalam iman, di dalam Kristus kepada anak Allah. It is not us living for Jesus, but Jesus living through us. Melalui saudara, melalui saya, orang bisa melihat Kristus. Dan bisa melihat kuasa kebangkitannya. Ya. Saudara bukan lagi mati. Ya. Saudara mati terhadap dosa, tetapi hidup oleh Kristus. Hidup untuk Kristus. Amin. Jadi ketika saudara keluar, saudara berjalan, orang akan melihat, wow, ini orang Kristus. Ya. Wow, ini orang Kristus. Ya. Jadi ketika saudara, aduh, bagaimana ya? Saya mau relasikan yang tadi loh, pengalaman yang tadi itu loh. Yang saya terjun, wow. Dan dengan pengalaman mengalami kuasa kebangkitan Kristus ini. Ya, coba saudara bisa kebayang enggak bagaimana ketika saya katakan bahwa di dalam kita ini ada kuasa yang begitu dahsyat. Saudara tahu ketika Yesus mati, iblis senang. Dia pikir dia menang. Tetapi waktu dia mau bangkit, iblis baru sadar. Wah, nggak boleh ini. Jadi seluruh kekuatan iblis itu dikerahkan untuk menahan. Seluruh kuasa kegelapan itu dikerahkan untuk menahan. Supaya Yesus tidak bangkit. Tetapi dia bangkit juga. Amin. Berarti seluruh kuasa iblis tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa kebangkitan Kristus ini. Amin. Ya. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara tahu bahwa ada kuasa yang begitu dahsyat, powerful, terus kenapa saudara bisa nangis-nangis lagi? Terus tanya kenapa aku gak sembuh? Kenapa aku masih bokeh? Kenapa begini dan kenapa begitu? Tuhan kenapa gak menolong aku? No, kuasa yang di dalam kita ini cukup. Amin. Kuasa kebangkitan ini cukup dalam kita. Ya. Haleluya. Yesus katakan ya, di malam terakhir ya, waktu dia mau mati, ini ayatnya dia katakan begini. Namun benar yang kau katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Jika Yesus pergi secara tubuh jasmaninya. Karena dia tidak bisa melayani kita satu persatu dengan tubuh jasmani. Kadang-kadang kita suka mencari-cari manifestasi-manifestasi. Dulu saya dengar, ada bayang-bayangnya Yesus di daerah Keramat katanya. Sampai keluar darah dari bayang-bayangnya. Saudara pernah dengar itu? Semua orang berbondong-bondong ke sana. Mau melihat ke sana gitu loh. Terus di negara mana? Ada dari patung si Maria atau siapa gitu loh, keluar darah Yesus. Semua orang pengen cari,
ada manifestasi di sana. Ya, tapi Yesus katakan, ya, I tell you the truth. Aku katakan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Lebih baik aku pergi. Jadi istilahnya pelayanan Yesus di muka bumi ini lebih pentingnya adalah pelayanan Roh Kudus daripada pelayanan Yesus di muka bumi. Nah, tapi pelayanan Yesus di muka bumi ini bukan berarti tidak penting. Ya, dia harus melayani, dia harus lakukan semua apa yang dia harus lakukan di muka bumi ini. Tapi begitu selesai apa yang dia lakukan di muka bumi, dialihkan kepada Roh Kudus. Dan dia katakan, jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, Roh Kudus ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kuasa kebangkitannya itu adalah kuasa Roh Kudus itu. Kita alamin. Nah, mengalami kuasa Roh Kudus itu bukan bergetar-getar. Bukan kemudian bla 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 kayak begitu, bukan. Ya. Ada yang suka dulu bergetar-getar. Wah, saya mengalami Roh Kudus. Ya. Bergetar-getar seperti itu. Dulu sampai bangku digoyang-goyang gitu. Ya. Yang enggak perlu sih sebenarnya ya. Saudara tidak perlu goyang-goyang bangku, tidak perlu teriak-teriak gimana, tidak perlu manifestasi, tapi saudara sadar sesadar-sadarnya bahwa kuasa itu ada dalam kita. Ya. Amin. Saya ingat cerita waktu saya dulu pelayanan ke Bali, ada seorang yang gadis, dia manifestasi, dia berguling-guling, orang sudah tengking-tengking semua, dalam nama Yesus keluar, tetap aja dia guling-guling gitu loh. Saya cuma bilang ini bukan masalah roh, ya masalah jiwa. Kenapa? Karena nama Yesus powerful. Amin. Sekali kita pakai untuk mengusir setan, setan harus tunduk, pergi. Dalam nama Yesus pergi kau keluar. Terus dia masih manifestasi, terus kita pakai lagi nama Yesus, dalam nama Yesus pergi keluar, nggak ada efek. Orang-orang itu datang ke saya dan Pak Dovi tolong doain. Saudara tahu, karena saya mengerti bahwa di dalam saya ada kuasa kebangkitan ini, hanya dengan suara yang lembut. Saya bilang, bangun, malu tahu. Langsung sadar. Dan langsung duduk manis. Haleluya, hanya dengan satu perkataan lembut. Bangun, malu. Oh, oke, langsung duduk. Diam. Ya, jadi saudara kalau alamin banyak manifestasi di luar sana jangan kaget ya. Kadang-kadang itu cuma masalah jiwa. Dari sisi roh sudah beres. Ya, nama Yesus powerful. Amin. Ketika saudara pakai nama Yesus untuk sembuhkan orang sakit pun sudah sembuh. Amin. Manifestasinya belum terjadi, enggak peduli. Amin. Pasti terjadi. Yes. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya kalau saudara sudah makan segala macam, saudara kena kolesterol, kena macam-macam. Tuhan, bila Yesus sudah menyembuhkan engkau, menyembuhkan aku. Iya betul, tapi stop dong. Amin. Ya, kalau saudara masih mau makan B1, B2, B3 dan B teman-temannya ya, kasih karunia Tuhan juga berlimpah sih sebenarnya ya. Tetapi tubuh saudara tidak akan mampu menahannya. Ya. Amin. Oke, jadi ini sebagai ayat terakhir, Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Ada kuasa yang bekerja di dalam diri saudara dan saya. Amin. Ingat saudara, hari ini kita mengalami apa yang namanya kuasa kebangkitan. Saudara pulang, saudara ingat aja satu kata ini. Mengalami kuasa kebangkitan. Mengalami kuasa Roh Kudus. Di setiap saat, di setiap waktu kita alami yang namanya Roh Kudus. Amin. Hari ini saudara, kalau ada di antara saudara